Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata modus pegawai KPK make up uang dinas berangkat 5 orang ditulis 6 orang. Kacau begitu ya. Saking begitu ngebetnya untuk mengkorupsi pribadi demi kepentingan pribadi begitu ya. Jangan-jangan ini sejak dulu begitu. Kita periksa begitu ya. Yang berangkat dinas 5 orang ditulis 6 orang. Apalagi ya nyewa hotel, sewa hotel dan sebagainya begitu ya. Ya apalagi dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ini kacau begitu ya. KPK yang dianggap sebagai anti rasuah ya, sebagai kepercayaan oleh masyarakat begitu, tapi tautannya bobrok sendiri begitu ya. Kok bisa? Karena begitu banyak yang kemudian hukum-hukum yang kecil ya dijadikan besar dan sebagainya begitu ya. Terus kemudian ada pelanggaran tidak ditindak dan sebagainya, pada akhirnya pada akhirnya apa? Ada asusila, terus kemudian ada pungli, ada korupsi dan sebagainya. Ini kan kacau begitu ya. Ini sangat kasihan begitu sebagai rakyat biasa seperti saya, rakyat jelata begitu kan. Ya, makan ini makan itu harus cari dan kerja sendiri begitu ya. Tapi tahu-taunya kok enak banget begitu kan. Tinggal gampang aja. Perjalanan dinas 5 orang ditulis 6 orang. Kan kacau begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Modus pegawai KPK make up uang dinas ya. Berangkat 5 orang ditulis 6 orang. Kacau begitu ya. Ini padahal pegawainya udah lulus TWK ya. Ya, yang namanya kepentingan-kepentingan itu sangat luar biasa begitu ya untuk memperkaya diri begitu. Sudah sama dengan lembaga yang lain. Wow ya, ingat-ingat dulu ya pas undang salah satu orang ya KPK ke kampus. Dia nggak mau terima konsumsi dari penitia karena sudah ya dapat uang konsumsi dari KPK. Ya, kita lihat saja begitu ya. Ya, bahwa proses dalam ini tidak hanya di tubuh KPK mungkin ya, di lembaga-lembaga yang lain pasti ada begitu kan. Terutama di lembaga-lembaga yang kemudian peran penting di situ. Perjalanan dinas ditulis 5 orang, ditulis 6 orang ya. Bisa saja 10 orang ditulis 15 orang begitu ya. Kalau cara-cara seperti ini gimana begitu? Itu bobrok luar biasa begitu ya. Ini harus diusut sampai ya KPK ini bersih begitu ya. Bahkan bukan main ya. Ini banyak sekali begitu ya. What? Kelakuan kok kayak toko sebelah ya. Siapa begitu ya. Jadi kasihan banget begitu ya. Korupsi kok memberantas korupsi. Wah payah ini ya. Jadi ingat waktu sekolah ada yang ngaku makan gorengan 5 sama ibu kantin padahal 6. Siapa mereka begitu ya. Kena deh siapa mereka begitu ya. Padahal ya tahu sendiri begitu ya. Ketika mahasiswa saja begitu, ketika ada cerita-cerita yang kemudian makan pentol 5 dikatakan 6 dan sebagainya begitu kan. Ini kan aneh begitu, atau makan pentol 5 dikatakan 4 begitu kan, aneh begitu ya. Ya dengan seperti itu kan sudah jelas begitu kan. Ada perkembangan korupsi dari sejak mahasiswa sampai ke tingkat yang tinggi begitu. Ini sangat luar biasa begitu ya, dalam artian sangat kacau begitu. Bahkan ya kebusukan oknum pegawai KPK mulai tercium ya. Bila penegak hukum begini, siapa yang mesti dipercaya? Betul begitu. Di satu sisi siapa yang mesti kita percaya begitu ya. Pak Yudi Harp ya, semenjak bapak Anda in the gang gak ada. Jadi hancur Pak, ini lembaga independen begitu ya. Sekarang kan tidak independen begitu ya. Banyak sana sini intervensi. Seharusnya ini kebobrokan si Firly Bahuri kalau menurut saya pribadi. Pecat saja mereka begitu, ganti yang lain begitu. Memang harus begitu. Kayaknya praktik begini lumrah buat orang-orang yang bekerja di pemerintahan deh. Jangan kaget ya. Kasihlah mereka cari makan. Ada banyak anak istri yang dipenuhi gaya hidupnya. Ya bukan seperti itu juga untuk nyolong bangsa kita begitu kan. Untuk memperkaya diri bukan seperti itu. Ya berdagang kalau pengen kaya di situ begitu. KPK tapi korupsi tuh gue nggak ngerti tuh hati nurasinya gimana, integritasnya gimana, kok bisa ya koruptor ini masih hidup dengan tenang. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, banyak sekali ya. Ini ya saya bacakan beritanya seperti ini. Ini beritanya modus pegawai KPK make up uang dinas ya, berangkat 5 orang ditulis 6 orang. Bayangkan begitu kan, ini sangat disayangkan sekali begitu. Korupsinya gimana begitu ya. kok sampai segitunya begitu. Ini kan aneh begitu ya. Bahkan ini dikutip dari kompas.com ya.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Yan Nurul Gufron mengungkapkan modus yang dilakukan NAR atau pegawai KPK yang diduga melambungkan uang perjalanan dinas. Gufron mengatakan berdasarkan audit Inspektorat KPK NAR diduga manipulasi dengan menambah orang yang melakukan perjalanan dinas. Bahkan ada make-upan. Misalnya yang perjalanan dinasnya 5 orang ditambah jadi 6 orang. Kata Gufron dalam diskusi badai di KPK dari korupsi pencabulan hingga perselingkuhan di Kuningan Jakarta Selatan. Bayangkan begitu. Kan aneh mereka begitu. Sangat disayangkan memang begitu kebobrokan luar biasa ditunjukkan begitu. Siapa yang mesti disalahkan? Siapa yang mesti percaya terhadap lembaga KPK hari ini kalau seperti ini kelakuannya begitu? Selain itu kata Gufron NAR juga diduga manipulasi ongkos yang tercatat dalam kwitansi perjalanan dinas. Ya jangan-jangan dia punya kwitansi masing-masing begitu ya. Ini kan kok aneh begitu. Sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu. Kacau-kacau luar biasa begitu ya. Dalam setahun NAR diduga menilap uang negara hingga 550 juta di kwitansi begituan Si semula dari 150 ditambah 7, menambah-nambahnya begitu ujar Gufron Bahkan meski demikian Gufron enggan menjawab apakah betul uang tersebut digunakan NAR untuk berpacaran, jalan-jalan, beli baju dan lainnya. Masa korupsi hanya buat pacaran jalan-jalan dan beli baju dan sebagainya. Ini sangat disayangkan sekali begitu ya. Bahkan Gufron mengatakan saat ini korupsi oleh pegawai KPK sendiri itu masih ada di tahap penyelidikan. Karena itu pihaknya tidak bisa mengungkap persoalan tersebut lebih jauh. Menurutnya ketika kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan dan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan berikut penggunanya sudah valid dan akan disampaikan kepada masyarakat. Seperti bisa diproses penyelidikan, mohon maaf kami belum bisa mengungkapkan, tutur Gufron. Ini jangan berbelit-belit lah kalau seperti ini begitu. Ungkap semuanya begitu kan. Biar cepat prosesnya begitu kan, biar lembaga KPK ini sudah kembali dipercaya oleh masyarakat begitu. Sebelumnya Sekretaris Jenderal KPK Cahya Haji Harifah mengatakan angka kerugian 550 juta didapatkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan Inspektorat. Inspektorat melalui pemeriksaan dan penghitungan dugaan kerugian keuangan negara menilai 550 juta dengan kurun waktu tajam 2001-2022. Bahkan Cahya mengungkapkan dugaan korupsi itu terjadi di lingkungan bidang korupsi administrasi dilaporkan oleh atasan dan pegawai lain yang masih satu tim kerjanya dengannya. Mereka mengeluhkan proses administrasi yang berlarut dan menilap uang perjalanan dinas. Dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut di potongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oleh oknum tersebut kepada pegawai KPK. Tutur Cahya Ini sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu. Kacau luar biasa begitu. Bayangkan begitu uang rakyat ditilap dengan cara-cara seperti itu. Sangat disayangkan memang begitu Bahkan persoalan-persoalan ini seolah-olah KPK masih berlarut-larut begitu. Seharusnya ditindak, dipecat diadili biar cepat dalam prosesnya ini begitu kan. Biar tidak menjadi spekulasi dari rakyat. Kira-kira seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.